Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthies, perkenalkan saya Dinda, penyuluh kesehatan masyarakat dari Dinas Kesehatan Kota Depok. Jadi, kali ini adalah podcast pertama dari Dinas Kesehatan Kota Depok. Wow, perdana ya. Nah, kita namanya Info Podcast. Oke Sobat Healthies, kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang lagi happening tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Apalagi kalau bukan COVID-19. Nah, COVID-19 selain varian Delta ada lagi loh varian baru yaitu varian Omicron. Seperti apa sih varian Omicron itu? Nah, kita alhamdulillah sudah datang. Ini tamu kehormatan kita yang luar biasa, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok. Assalamualaikum Dr. Marie Liziawati. Apa kabarnya, Dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Mbak Dinda. Kita langsung aja ya, Dok, dengan pertanyaan. Nah, gimana nih dengan update COVID di Kota Depok gimana nih, Dok? Ya, sahabat Healthies, untuk kasus COVID-19 di Kota Depok ini sedang mengalami lonjakan yang cukup tinggi ya. Jadi kalau kita lihat minggu kemarin ini merupakan lonjakan kasus yang cukup tinggi dan bahkan melebihi dari puncak pada saat kasus Delta. Oh, luar biasa. Ya, saat ini kita sudah memasuki Kota Depok ini memasuki level 3. Ya, berdasarkan Inmendagri nomor 9 tahun 2022 kita sudah ditetapkan, Kota Depok ditetapkan menjadi level 3. Level 3 ya, Dok. Ya. Kalau level 3 itu seperti apa ya, Dok ya? Ya, jadi kalau level 3 kaitannya dengan PTMT ya. Ini kita kapasitas PTM-nya 50% dan full hari sekolah dengan maksimal jam pelajaran 4 jam pelajaran. Oke. Oh, jadi sahabat Healthies siap-siap PTMT lagi ya, Dok ya. Jadi 50% PTMT. Kemarin sudah full 100% terus PTMT lagi ya, Dok ya. Betul ya. Sekarang menjadi 50% karena sudah masuk ke level 3 tadi. Oke, baik. Nah, kalau cakupan vaksinasi di Kota Depok bagaimana, Dok? Sudah sampai mana, Dok? Ya, kalau cakupan vaksinasi sebenarnya kita sudah cukup bagus ya. Untuk total vaksinasi dosis pertama kita sudah mencapai 86,12%. Ya, untuk lansia kita sudah 77,99%. Dan untuk anak-anak bahkan kita udah di atas 100% nih, 104,52%. Ini untuk dosis pertama kita sudah cukup bagus. Memang di dosis kedua ini perlu untuk dikejar karena gap dosis 1 dengan dosis 2 cukup tinggi ya. Dosis 2 untuk total vaksinasi masih 71,44%. Untuk lansia masih 64,45%. Jadi masih di bawah 70% nih untuk dosis kedua. Masih dan harus dikejar ya. Untuk anak-anak 6-11 tahun juga dosis keduanya masih 50,26%. Jadi kita masih terus mengejar ya vaksinasi baik itu dosis 2 lansia, dosis 2 anak maupun booster ya. Sekarang booster kita juga gimana tuh, Dok? Nah, kalau booster kita memang masih terus juga dikejar. Nah, boosternya kita sudah mencapai 2,66% ya, memang masih jauh. Targetnya masih jauh ya, Dok? Ya, masih terus kita kejar untuk booster atau dosis 3. Nah, gimana dengan stigma negatif di masyarakat nih, Dok? Katanya kalau vaksin booster malah justru akan kena COVID, itu gimana tuh, Dok? Betul atau tidak itu? Ya, itu enggak ya. Jadi ini kan sudah melalui berbagai penelitian ya. Jadi vaksinasi itu juga bisa untuk mencegah kita supaya ketika kita terinfeksi ini memang tidak membuat kita kebal terhadap penularan COVID, tapi ketika kita kemudian tertular maka kita lebih cepat sembuh dan gejala itu bisa ringan bahkan mungkin tidak bergejala. Gitu ya. Jadi Sobat Healthies jangan takut untuk vaksinasi booster ya. Iya, betul. Jadi dengan lonjakan kasus yang sedemikian
rupa ya dok ya. Itu bagaimana upaya Pemkot Depok itu untuk mengatasinya, gimana itu dok? Ya, kita memang ini penyebarannya sudah merata di seluruh kelurahan ada kasus COVID-19. Ya. Jadi memang dengan angka yang cukup tinggi, namun kasus beratnya cukup sedikit ya. Jadi yang diperlukan adalah tempat isolasi mandiri ya di rumah maupun isolasi terpusat. Isoter ya dok? Ya, kita sudah mempunyai tempat isolasi terpusat yaitu di Guest House PSG UI dengan kapasitas 56 tempat tidur. Tetapi ini memang belum mencukupi karena memang kasus kita cukup banyak, sehingga harapannya nanti ada penambahan isoter ya. Kita lagi upayakan penambahan itu, dan kita juga mendorong nih di masyarakat ya, di tingkat kelurahan, tingkat RW, bahkan kalau ada tempat yang memungkinkan untuk dijadikan isoter gitu, sangat membantu gitu ya warga yang kasus konfirmasi tetapi tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi ketersediaan tempat tidur atau bornya itu masih aman ya dok ya di Kota Depok ya? Masih. Untuk masih aman. Menanggulangi lonjakan kasus ya yang katanya gelombang ketiga ini dok yang menakutkan masyarakat. Betul. Baik, kalau untuk varian Omikron nih dok yang lagi viral nih. Nah, apa sih bedanya dengan varian-varian COVID-19 yang lain itu dok? Yang sebelumnya ya. Jadi yang perlu kita waspadai dari varian Omikron ini, penularannya yang sangat cepat ya. Daya tularnya 4 kali lebih cepat dari varian sebelumnya ya, varian Delta. Jadi ini yang perlu kita waspadai ya, sehingga kenapa kenaikan kasusnya juga sangat cepat melonjak tinggi. Ya, pekan ini sebagai informasi ya, pekan ini kita sudah pekan kemarin ya, dari 30 Januari sampai 6 Februari itu ada 9.274 kasus. Wow, luar biasa. Yang ini merupakan cepat ya, merupakan penambahan pekanan tertinggi ya, bahkan waktu ada gelombang Delta ya, puncak Delta itu tidak setinggi ini ya. Ini yang harus kita tinggi ya, dok. Harus kita waspadai itu. Memang banyak yang kadang-kadang masyarakat Omikron kan flu biasa gitu lah, nggak usah takut gitu, nganggap remeh ya dok, itu ya, nggak kayak Delta dulu berat. Tapi ya kita harus ya tadi, karena penularannya cepat ya, bisa menyebar cepat dan bisa mengenai siapa saja ya, bahkan kasus bayi juga kita sudah ada, lansia juga sudah banyak, dan apalagi yang mempunyai komorbid. Nah, ini harus kita waspadai ya. Jadi walaupun tidak berbahaya seperti Delta ya, tapi tetap juga ya untuk yang punya komorbid ya dok ya, betul. Untuk orang tua kita itu tetap waspada ya dok ya. Untuk tingkat kematiannya kalau di varian Omikron ini gimana dok? Ya, memang sudah mulai ya ada kasus kematian di Kota Depok. Kemarin dari mulai Januari ya mulai ada kabar Omikron itu masuk ke Indonesia. Ya, kasus kematian itu sudah mencapai sekitar 9 kasus kematian dari COVID-19. Ya, kita di Depok ini belum bisa memastikan ini Omikron atau bukan, memang karena memang untuk menentukan Omikron itu harus dengan pemeriksaan lagi ya, dok, namanya WGS ya, dan itu kita kirimkan, tidak bisa di lab kesda kita kirimkan, dan kita belum mendapatkan hasil itu. Tapi dengan adanya lonjakan yang sangat tinggi ya, dari Kemenkes juga sudah menginstruksikan, bukan misalnya menginformasikan ya, tidak perlu kita menunggu hasil varian tadi, apa yang penting ya ini sudah meluas seperti ini ya, kemungkinan sih Omikron gitu. Kalau untuk distribusi kasus COVID nih di Kota Depok di mana aja dok yang kecamatan atau kelurahan terbanyak? Jadi kalau kasus aktif saat ini ya itu sebanyak 13.898 ya. Jadi kita cukup tinggi nih, ada 13.398
898 kasus aktif. Dan kasus yang terbanyak itu ada yang pertama di Kecamatan Cimanggis. Itu sejumlah 2.169. Kemudian di Kecamatan Sukmajaya itu 1.942. Dan di Kecamatan Pancoran Mas 1.676 kasus. Tiga kecamatan yang tinggi kasusnya tertinggi ya, ya. Yang pertama Cimanggis, yang kedua Sukmajaya, yang ketiga Pancoran Mas. Nah, untuk kelurahan bagaimana? Nah, untuk kelurahan nih ada kelurahan tertinggi nih. Yang pertama Kelurahan Tugu. Ya, di Kelurahan Tugu itu ada 809 kasus. Ya, yang kedua di Kelurahan Baktijaya itu ada 480 kasus, dan yang ketiga di Kelurahan Mekarjaya itu ada 472 kasus. Ya, ini memang harus diwaspadai, kita perhatikan ya Bapak Ibu sahabat Healthies yang berada di wilayah Cimanggis, Sukmajaya, Pancoran Mas, ini kasusnya sangat tinggi. Dengan luar biasa penyebaran kasusnya ya Dok ya, itu kira-kira penyebabnya apa ya Dok yang menyebabkan varian Omikron ini luar biasa? Yang menyebabkan lonjakan kasus ya menjadi sangat tinggi seperti ini. Betul. Yang pertama karena adanya varian Omikron ya, varian baru ini yang tadi penyebarannya atau daya tularnya sangat tinggi. Ini menyebabkan ya naik kasusnya juga jadi cepat. Yang kedua adanya libur Nataru. Ya ini memang sudah diperingatkan ya. Pada saat adanya libur Nataru sudah diingatkan nanti pasca libur Nataru ada kemungkinan kenaikan. Kasus, lonjakan kasus. Kemudian yang selanjutnya ada PPLN dan PMI itu kan karena kasus Omikron ini kan sebenarnya dari luar ya, bukan dari kita, dari luar yang kemudian datang masuk ke Indonesia karena adanya PPLN ya maupun PMI. Nah, kemudian PTMT ini juga menyumbang adanya penambahan kasus ya. PTMT yang kemarin sudah 100%, ini ternyata data 4 Februari itu kita ada 41 sekolah yang terdapat kasus COVID-19 ya. Nah, kemudian yang harus kita waspadai ini nih ya, sebentar lagi kita juga ada arus mudik sebelum Ramadan ya, seringkali kan ada sebelum Ramadan tuh mudik dulu gitu ya, dan nanti arus mudik Lebaran nih harus diwaspadai itu ya, karena ya lonjakan kasus ini kalau kita tidak cegah ya akan berkepanjangan gitu. Jadi mudiknya ditunda dulu ya Dok ya, bersabar dulu ya. Iya betul. Kalau kasusnya memang masih tinggi ya kita harus bersabar. Iya betul. Oke, kalau misalnya di masyarakat ada yang positif nih Dok, gimana nih langkah-langkahnya biar masyarakat tuh nggak panik ya? Banyak kan masyarakat panik nih kalau udah positif. Iya betul. Ya, jadi ketika misalnya nih masyarakat ya warga ada yang positif, ya segera hubungi puskesmas ya jangan panik, tidak usah panik karena ini bisa kita tangani insya Allah ya, segera hubungi puskesmas. Ada hotline-nya Dok? Oh ada. Ya? Seluruh puskesmas di Kota Depok ada hotline yang bisa dihubungi. Jadi masyarakat sahabat Healthy silakan hubungi puskesmas terdekat, tinggal di mana ya, misalnya tinggal di Kelurahan Beji berarti ke Puskesmas Depok Utara, tinggal hubungi hotline-nya. Insya Allah nanti akan ditangani oleh petugas puskesmas. Ya selanjutnya lakukan tracing ya. Jadi kalau ada di keluarga yang positif nggak usah khawatir ya. Kadang-kadang ini masyarakat masih nggak mau, nggak usah gitu ya, mau di swab nggak mau gitu, jangan ya, lakukan tracing kontak erat ya. Kalau memang satu keluarga ada yang terkena, lakukan tracing untuk semuanya, atau berkantor di mana ya, kontak erat dengan siapa ya, di kantor itu tracing semuanya. Dok, jadi jangan takut ya tidak perlu ragu gitu ya, atau takut gitu, kalau di tracing di swab malah jadi ketahuan positif dan sebagainya. Justru kalau tidak ketahuan ya ternyata dia positif, dia bisa menularkan ke yang lain ketika dia beraktivitas ya. Kemudian
isolasi mandiri di Isolasi rumah, mandiri. ya isolasi mandiri di rumah, ya dengan petunjuk-petunjuk yang sudah ada, ya tata cara isolasi mandiri. Jika tidak memungkinkan isolasi mandiri di rumah, ya bisa melakukan isolasi di tempat isoter atau Isoter, ya, Dok. isolasi terpusat, ya. Kemudian konsumsi obat-obatan, Betul. ya dari puskesmas juga akan dikirimkan, atau mungkin Vitamin melalui juga, ya, Dok. telemedicine juga Betul. ada, ya. Pengiriman juga dari Kemenkes ada juga, ya tinggal kita konsumsi aja obat Betul. yang diberikan, ya. Oke. Kemudian jika terjadi kondisi memburuk, ya kita sih tidak harapkan, tapi jika terjadi segera hubungi puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat untuk bisa mendapatkan rujukan ke rumah sakit. Oke. Jadi langkah-langkah apa nih, Dok, ya? Langkah cepat apa yang dilakukan pemerintah Kota Depok gitu ya untuk menanggulangi Omikron ini yang penyebarannya lebih cepat dibandingkan Delta gitu ya, Dok, ya? Jadi yang jelas untuk mencegah atau menanggulangi ya penyebaran yang luas, yang pertama harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, ya. Jadi masyarakat harus patuhi protokol kesehatan 5M itu harus betul-betul dipatuhi. Ditambah lagi 1D, ya, 1D itu divaksin. Jadi Bapak Ibu ya, sahabat Healthies yang belum, apalagi yang dosis 1-nya belum, segera. Ya, yang dosis 2-nya belum, segera juga. Betul. Ya, datang ke fasilitas kesehatan. Booster juga kita sudah buka, ya, yang sudah 6 bulan dosis kedua silahkan untuk mendapatkan vaksinasi booster. Oke. Baik. Nah, kalau misalnya masyarakat ini kan banyak nanya nih, Dok, ya, masih belum tahu informasi nih bagi keluarga atau teman terdekatnya yang sudah mengalami gejala-gejala nih, misalnya flu flu ringan kan. Kalau Omikron kan gejalanya nggak seberat Delta gitu. Betul, ya, Dok. Tapi mereka kadang menganggap remeh gejala itu gitu kan. Itu bagaimana, Dok, bagi masyarakat yang terindikasi seperti itu? Ya, untuk masyarakat yang sudah mengalami gejala flu, ya apakah itu meriang-meriang, ada gatal tenggorokan, sakit tenggorokan atau batuk pilek, ya segera periksakan. Ya, jangan ditunda-tunda. Segera datang ke fasilitas kesehatan, periksakan, ya. Kemudian segera swab saja. Ya, kalau memang positif, ya segera isolasi mandiri, ya, untuk mendapatkan juga penanganan dari puskesmas, ya nanti dikirim obat-obatan. Ya, jadi jangan sudah merasa nggak enak badan atau timbul flu tetap bekerja, tetap masuk sekolah. Ini yang akhirnya dipaksakan, ya, Dok. Ya, betul. Akhirnya tidak terasa, tidak ketahuan gitu ya, ternyata mempercepat penularan COVID, juga ya, Dok, kalau dipaksakan masih bekerja atau sekolah gitu. Seringkali itu ya sudah tidak ada badan, sudah ada flu gitu ya, tetap masuk kantor atau masuk sekolah, ya kemudian malamnya demam gitu, besoknya di swab positif, akhirnya harus di tracing, ya betul, di tempat kerja di tracing atau di sekolah di tracing gitu. Oke, jadi bagi sahabat Healthies yang sudah punya gejala nih ya, yang ringan ya, Dok, segera periksakan ke puskesmas terdekat ya, Dok, ya. Betul. Puskesmas terdekat. Baik, kalau untuk pelayanan kesehatan masih tetap jalan ya, Dok, ya? Masih berjalan, ya. Di puskesmas. Kalau posyandu itu gimana, Dok? Kalau posyandu tetap buka, pandemi, ya. Masih buka ya, Jadi Dok? kita pemerintah Kota Depok juga sudah mengeluarkan surat edaran, ya, Pak Wali Kota mengeluarkan surat edaran terkait posyandu. Jadi posyandu tetap buka, tetap melaksanakan penimbangan, ya apalagi di bulan Februari ini kan ada bulan penimbangan balita. Jadi bulan vitamin A juga, ya, Dok. Betul, ada pemberian vitamin A. Jadi silahkan ibu-ibu yang mempunyai balita jangan ragu, ya datang ke posyandu untuk menimbang balita dan mendapatkan vitamin A. Jadi tetap nanti protokol kesehatannya tetap diterapkan secara ketat, ya. Betul jadi sekali. Kita sudah sosialisasikan itu, jadi para kader juga sudah tahu. Nanti posyandu itu dibuka secara bertahap ya, supaya tidak terjadi kerumunan. Oke. Ya.
Jadi dibatasin juga ya Dok ya kali ininya ya. Jam kedatangannya ibunya. diatur gitu. ya, karena kan di data sebelumnya, jadi nanti diundang ya, jam sekian jam Kader yang sekian mengundang gitu ya Dok ya, mengatur jadwalnya ya, jadi tidak mengalami kerumunan gitu ya, betul, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan tentunya. Ya, baik, mungkin terakhir nih Dok, apa pesan-pesan dokter untuk masyarakat Kota Depok ini? Silakan. Ya, baik sahabat Healthies, dengan kondisi yang makin meningkat ya kasus COVID-19 ya. Tadi pertama protokol kesehatan Ya, 5M-nya itu harus dijalankan ya. Kalau ingin bepergian ya, ingin belanja untuk sesuatu yang tidak urgent ya, ditahan saja dulu. Betul. Ya, tunggu sampai COVID-19-nya sudah melandai ya. Keluar rumah untuk keperluan yang mendesak yang saja. Penting gitu ya. Hindari kerumunan, tetap jaga jarak ya, pakai masker, jangan lupa. Ini masker betul-betul menjadi alat buat kita untuk mencegah ya dari penularan COVID-19. Ya, kemudian cuci tangan ya Dok. Cuci tangan, pakai sabun atau bawa hand sanitizer ya. Dan tadi vaksinasi jangan lupa. Betul ya, sekali. Vaksinasi jangan lupa. Yang belum dosis 2 segera datang melaksanakan dosis 2. Yang sudah waktunya booster ya, sudah 6 bulan setelah dosis 2 segera, ya, silahkan ya datang untuk mendapatkan vaksin booster. Nah, vaksinasi itu di mana aja nih Dok? Kalau masyarakat ini kadang masih banyak yang nanya, ini bingung kemana aja sih vaksin booster yang buka gitu ya. Banyak yang nanya tuh di mana aja Dok masyarakat bisa dapat. Jadi di Rumah Sakit Sekota Depok itu juga sudah melayani vaksinasi booster. Di Puskesmas sudah mulai juga melaksanakan vaksinasi booster. Memang kemarin sempat banyak yang bertanya, nih Puskesmas kapan sih gitu, karena kebetulan memang Puskesmas sedang menyelesaikan vaksin anak ya, vaksin 6 sampai 11 tahunnya. Diselesaikan dosis 2-nya, baru kemudian melaksanakan vaksin booster. Nah, ini juga kita pemerintah Kota Depok melalui Dinas Kesehatan juga melaksanakan vaksin booster massal. Ya, nanti jadwalnya ketika kita melaksanakan kita akan infokan ke masyarakat ya. Jadi memang kalau yang massal kita insidentil ya, belum secara rutin. Mungkin itu ya Dok ya. Terima kasih banyak ya, Dokter Mari atas kehadirannya. Terima kasih banyak juga atas informasinya yang luar biasa ya. Kita mendapatkan ilmu-ilmu baru lagi tentang varian Omikron ini. Baik. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga kita semua sehat selalu. Mungkin ada closing statement atau pantun nih Dok untuk masyarakat Kota Depok. Silakan Dok. Baik, saya tutup dengan pantun ya. Gula batu di meja makan. Cakep. Disimpan dekat dodol ketan. Cakep. Ayo semua jangan lupakan. Jalankan selalu protokol kesehatan. Cakep. Kita punya jargon nih di podcast kita yang perdana ini loh. Apa tuh? Jargonnya info podcast sehat bersama pasti bisa. Kita sama-sama ya Dok ya. Boleh. Oke, yuk. 1, 2, 3. Info podcast sehat bersama pasti bisa. Pantengin terus video-video kita berikutnya. Sebelum saya tutup, saya ada pantun untuk Sobat Healthies. Pergi ke pasar membeli ketan. Jangan lupa pilih yang berwarna. Mari kita jaga kesehatan agar terhindar dari virus corona. Oke Sobat Healthy, sampai jumpa lagi. Bye.